Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Shalom Bapak Ibu, Dewan Juri yang dikasihi Tuhan dan teman-teman semuanya, berkah dalam. Perkenalkan, nama saya Aji Saka dari Paroki Santa Maria Bundalah, Lamongan Indah. Di sini Saka akan bercerita dengan judul Daud dan Goliat yang diambil dari 1 Samuel 17 ayat 12 sampai 58. Bagaimana kisahnya? Yuk kita saksikan. Ada seorang anak yang bernama Daud. Daud ini kesehariannya mengembalakan kambing domba milik ayahnya yang bernama Isai. Daud juga anak bungsu dan memiliki 3 orang kakak yang sedang berperang bersama Raja Saul mengalahkan bangsa Filistin. Pada suatu hari ketika bangsa Israel sedang melawan bangsa Filistin, Isai menyuruh anaknya Daud untuk mengantarkan makanan, yaitu berupa gandum dan roti kepada kakak-kakaknya, serta untuk melihat apakah kakak-kakaknya selamat dari medan pertempuran di lembah Tarbatin. Maka keesokan harinya Daud bangun pagi-pagi dengan semangat dan menuju ke lembah Tarbatin. Sesampainya di sana, Daud melihat kakak-kakaknya yang sedang bersiap untuk berperang. Dan Daud juga melihat seorang pendekar Filistin berbadan besar, tinggi seperti raksasa yang bernama Goliat. Goliat berdiri dan menantang bangsa Israel. Hahaha, akulah Goliat. Hei kalian bangsa Israel, kamu, siapa yang berani melawan aku si Goliat? Hahaha. Karena badan Goliat yang besar, para pasukan Israel menjadi ketakutan dan tidak berani melawan. Mereka berlari berbicara satu dengan yang lain. Bagaimana mungkin kita melawan bangsa Filistin? Mereka mempunyai Goliat yang badannya besar seperti raksasa. Namun berbeda dengan Daud. Daud sama sekali takut kepada Goliat. Maka Daud meminta izin untuk berperang. Raja Saul kaget dan berkata, "Bagaimana mungkin kau bisa ikut berperang? Kau masih kecil dan tidak pernah ikut berperang." Tetapi jawab Daud, "Tenang saja Raja, hambamu ini pengembala domba, sudah terbiasa melawan singa dan beruang saat singa dan beruang hendak memakan domba-domba gembalaanku. Tuhan yang melepaskan aku dari cakar singa dan beruang, Tuhan pula lah yang melepaskan aku dari tangan orang Filistin." Lalu Raja Saul mengizinkan Daud untuk ikut berperang dan memberinya Daud baju zirah dan pedang. Tetapi Daud tidak memakainya karena badan Daud yang kecil. Daud hanya membawa 5 buah batu dan sebuah umban, atau yang kita kenal dengan ketapel. Maka majulah Daud untuk ikut berperang. Goliat datang dan menantang Daud. "Minggir kau bocah, kau mati di tanganku. Aku tidak takut kepadamu Goliat. Pertempuran ini milik Tuhan. Kau tidak akan mencelakaiku hari ini." Lalu Goliat melemparkan tombak ke arah Daud. Tetapi tombak itu tidak mengenai Daud. Daud berseru, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak, tetapi aku mendatangi engkau dengan Tuhan semesta alam." Lalu berlarilah Daud dan diumbarnya sebuah batu ke dahi Goliat. Tak! Batu itu terbenam di dahi Goliat. Goliat kesakitan. Lalu Goliat jatuh dan mati. Melihat Goliat yang jatuh dan mati, para bangsa Filistin menjadi ketakutan dan berlari bubar. Maka bersorak-sorai bangsa Israel atas kemenangan Daud. Nah teman-teman, demikianlah cerita Daud dan Goliat. Nah teman-teman,
Dari cerita ini kita bisa mempelajari 3 hal. Yang pertama, walau tubuh kita kecil, kita bisa melakukan hal besar. Asalpun kita tetap harus mengandalkan Tuhan. Yang kedua, Tuhan temani kita dalam keadaan apapun. Jadi teman-teman jangan bersedih kalau ada yang mengejek kita pendek lah, tidak pandai, dan lain-lain. Tuhan temani kita dalam keadaan apapun. Yang ketiga, janganlah sombong seperti Goliat. Untuk menutup cerita ini, Saka akan menyanyikan sebuah lagu. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu diumpannya, tak. Goliat mati, puji nama Tuhan. Terima kasih.